Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi terkait review paper untuk kelas evaluasi audit teknologi informasi kelas A dengan saya Muhammad Syarif Fadila dengan NRP 052 119 42 dan di sini papernya yang akan direview adalah dengan judul pengembangan kerangka kerja audit dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ISO 9001 dalam audit. Jadi kurang lebih sini akan dijelaskan tentang identitas jurnalnya, latar belakang, permasalahan dan tujuan, objek dan subjek penelitian, metodologi penelitian, hasil dari penelitiannya, dan kesimpulannya. Jadi identitas jurnalnya berjudul seperti tadi, Development of an Auditing Framework by Integrating ISO 91 Principle within Auditing dengan berada pada jurnal International Journal of Quality and Reliability Management yang dirilis pada tahun 2019 dan berada pada volume 37 nomor 2 pada halaman 328 hingga 353 yang dibuat oleh Omran Ahmad Abu Azah, Ashraf Labib, dan Barbara M. Savage. Jadi untuk latar belakangnya, pipa silinder beton prategang atau PCP yang dikelola dan dioperasikan oleh The Great Man-Made River Authority atau GMRA sejak 1990. Pipa ini merupakan pipa yang membawa air dari Sahara Aquifer Selatan ke wilayah pesisir perkotaan utara dan menyediakan air bagi 70% penduduk Libya di Afrika. Pipa tersebut terdiri dari 4.000 km PCCP berukuran diameter 1,6 hingga 4 meter. Dan sekitar ada 980 sumur menghasilkan 5 meter kubik air per harinya. Pada PCCP ini mengalami kendala teknis dari tahun 1999, 2000, 2002, hingga tahun 2013. Yang dimana padahal si PCCP ini dirancang untuk mengalirkan air setidaknya selama 50 tahun tanpa masalah, tetapi belum mencapai 10 tahun, 20 tahun, itu sudah mengalami kendala. Lalu permasalahannya berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh JMRA pada tahun 2014, bahwa tidak satu pun dari kegagalan tersebut diprediksi adalah audit internal maupun eksternal yang dilakukan selama periode tersebut. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja audit yang akan membantu organisasi yang mengalami kesulitan dengan audit mutu ISO 91 saat ini. Dengan tujuan yang direncanakan sehubungan dengan audit kesesuaian, kinerja, manajemen risiko, dan peningkatan secara kolektif. Dan subjek penelitiannya, objek penelitian adalah kegiatan audit JMRA dan subjek penelitian adalah audit internal dan eksternal JMRA. Untuk metode penelitiannya ini akan dilakukan penelitian secara kualitatif, pengambilan sampel, dan langkah kerja yang praktikal. Untuk metode pengumpulan data, yang dilakukan adalah metode pengumpulan data DC dan metode analisis data dan analisis berdasarkan tema yang dilakukan. Untuk sampelnya itu sendiri, di sini sampel studi yaitu organisasi JMRA. Sampel ini diwakili oleh 5 departemen manajer yang mencakup proses bisnis utama dan inti dari JMRA itu sendiri. Kelima manajer departemen ini dipilih karena merupakan departemen terpenting yang membentuk anggota komite darurat dan bertanggung jawab penuh atas manajemen JMRA beserta operasi organisasi selama keadaan darurat dan krisis. Yang diantaranya itu ada Departemen Teknik Inspeksi Pipa, Perlindungan Korosi, Operasi dan Pemeliharaan, Urusan Teknis, dan juga Departemen Keamanan. Selanjutnya ini adalah langkah kerja praktikal yang dilakukan pada penelitian ini, yang dimulai dari melakukan gap analysis, lalu ada analisa CAF, dan diakhiri sampai final versi dari auditing framework yang dihasilkan. Yang dimana terdiri dari kurang lebih sekitar 14 tahapan.
Selanjutnya ini adalah metode pengumpulan datanya. Secara total 11 audit dilakukan di 5 departemen terpilih. Setiap departemen diaudit sebanyak 2 kali, yang dimana audit pertama itu merupakan audit mandiri dan audit kedua merupakan audit utama. Pengumpulan data dilakukan dengan tinjauan literatur, tinjauan dokumentasi, pelakuan audit, fokus grup dalam bentuk rapat tinjauan manajemen, dan fokus grup dalam bentuk workshop secara terbuka. Detail pengumpulan data itu ada dibagi dalam tinjauan literatur, yang dimana dilakukan review untuk semua dokumen yang diidentifikasi dalam referensi, lalu semua orang diidentifikasi di bagian ketiga, dengan tujuan untuk mengidentifikasi keterbatasan metodologi pengukuran kinerja dengan ISO 9001 dan penilaian diri menggunakan model keunggulan bisnis yang dialami oleh organisasi yang berbeda seperti yang dilaporkan dalam literatur atau permasalahan yang didapatkan. Lalu yang tujuan kedua untuk menentukan strategi program audit yang dilaporkan dalam literatur untuk mengatasi keterbatasan audit tersebut. Lalu untuk pengumpulan data tinjauan dokumentasi, ini dilakukan dari hasil audit internal GMRA sebelumnya dan audit sertifikasi, dengan tujuan untuk merancang kerangka konseptual audit untuk menentukan kelemahan dan keterbatasan audit dalam sampel yang dipilih. Lalu ada tinjauan dokumentasi, ini audit terkait standar dan pedoman seperti standar ISO 9001 dan ISO 19011, dengan tujuan untuk merancang kerangka kerja audit pendahuluan untuk menentukan apakah standar versi baru yaitu ISO 9001 itu sudah mencakup skop dan strategi audit yang telah dibuat berdasarkan terbitnya standar tersebut. Lalu pengumpulan data audit dengan tujuan untuk menguji kerangka audit pendahuluan yang diusulkan. Lalu forum group discussions pada rapat itu untuk dengan tujuan untuk memvalidasi usulan kerangka kerja audit awal dan hasil audit, dan untuk forum group discussion workshop itu tujuannya untuk memvalidasi, menganalisis, dan mengevaluasi usulan kerangka kerja audit dari awal hingga hasil audit. Selanjutnya ada metode analisis, yang dimana analisis data dilakukan dengan analisis temuan audit beserta penyebab dan memperhatikan pandangan dari semua top manager yang ada di departemen, termasuk seluruh departemen yang ada di organisasi. Analisis temuan audit ini memperhatikan sebab akibat yang terjadi dan juga analisis data penelitian dilakukan berdasarkan tema, yaitu analisis isi kualitatif dan analisis data penelitian dari perspektif resikonya, yang dimana dibagi ke dalam 4 metode analisis. Yang pertama itu ada analisis temuan audit dan penyebabnya dengan memperhatikan pandangan manajemen departemen lain dengan tujuan untuk menjamin keandalan dan validitas dari data yang dikumpulkan. Selanjutnya ada metode analisis temuan audit dengan memperhatikan sebab akibat dengan tujuan untuk memverifikasi materialitas, validitas, kebenaran, dan keakuratan temuan audit yang ditemukan dan akar penyebabnya. Lalu metode analisis data penelitian berdasarkan tema dengan tujuan untuk menganalisis temuan terhadap tujuan makalah ini, termasuk membantu organisasi yang mengalami kesulitan dalam penerapan ISO 9001. Saat ini untuk mencapai tujuan direncanakan sehubungan dengan audit kesesuaian, evaluasi kinerja, manajemen risiko, dan peningkatan secara kolektif. Lalu yang keempat ada metode analisis data penelitian dari perspektif risiko, dengan tujuan untuk menganalisis temuan terhadap dasar pemikiran makalah ini yang meliputi tidak ada kegagalan teknis yang diprediksi oleh audit internal atau eksternal yang dilakukan selama periode tersebut. Selanjutnya ini adalah reliabilitas data. Untuk memastikan reliabilitas dari validitas data dikumpulkan dan dianalisis auditor, itu berfokus pada temuan auditnya saja, yang mana di sini dilihat dari segi sistematis, kronis, nyata, besar, dan sah. Dan dengan menerapkan 5 hal tadi, penyebab yang ditentukan dibagi menjadi ke dalam manusia, organisasi, dan fisik. Yang dimana apa yang diterapkan tadi itu adalah material, validitas, kebenaran, dan keakuratan temuan audit. Yang dimana ini akan ditemukan dan akar penyebabnya akan diverifikasi dengan melibatkan auditor dalam penentuan permasalahan dengan menerapkan alat manajemen
yang dimana akan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu mendefinisikan masalah, mengenali penyebab, dan mengategorikan penyebab atau mengkotak-kotakan permasalahan yang ditemui. Selanjutnya ini adalah analisis data, penelitian berdasarkan tema, yang dimana di sini ada validasi data penelitian dengan metode triangulasi dengan dasar pemikiran bahwa triangulasi digunakan dengan cara mengevaluasi bukti audit dan temuan audit. Lalu ada validasi kerangka audit yang dituju dengan menguji kelayakan penggunaan dan utilitas dari kerangka audit. Auditor dan 5 auditor internal lainnya dipanggil untuk menghadiri 3 event atau prakarya untuk menjawab dan mengomentari pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan berdasarkan kriteria evaluasi plans yang dimaksud kelayakan, kegunaan, dan utilitas. Dengan dasar pemikiran, melakukan review dan merevisi PAF versi pertama menjadi versi final. Lalu ada metode evaluasi tahap pertama, yang dimana dengan metode evaluasi hasil analisis, data penelitian dari perspektif nilai tambahnya. Dengan dasar pemikiran, yang pertama untuk merevisi PAF ke versi finalnya, dan yang kedua untuk mengetahui kontribusi penelitian ini terhadap tubuh pengetahuan dan praktik di organisasi tersebut. Lalu ada metode evaluasi tahap kedua, yaitu dengan metode merealisasikan tujuan penelitian dengan dasar pemikiran untuk memandu kesimpulan dari penelitian tersebut. Selanjutnya ini adalah hasil dari penelitian ini yang didapatkan oleh peneliti, yang dimana hasil audit internal sebelumnya dan audit sertifikasi tahun 2016. Di mana semua temuan audit dari audit internal sebelumnya dan audit sertifikasi itu hanya terbatas pada tidak terpenuhnya persyaratan, yang berarti mencakup audit kesesuaian dikategorikan faktual. Dan hanya 9 dari 32 persyaratan yang tergolong kronis dan sistematis. Jadi di sini ada tabel untuk hasil audit sebelumnya yang dilakukan pada 2016 dengan total ketidaksesuaian itu ada 32 dengan disebabkan pelanggaran dokumentasi, lalu ada ketidaksesuaian yang diangkat selama audit internal sebanyak 28 dengan penyebab pelanggaran dokumentasi, dan ketidaksesuaian yang diangkat oleh lembaga sertifikasi itu hanya 4 yang disebabkan oleh pelanggaran dokumentasi. Yang dimana hasil audit tahap pertama itu menghasilkan penetapan 24 audit internal sebelumnya atau NC sebesar 50% diantaranya dikategorikan sebagai resiko atau beresiko. Yang menyebabkan itu pertama 15 penyebab adalah organisasi, 5 penyebabnya adalah human error atau manusia, 3 penyebabnya adalah organisasi dan manusia, dan 1 penyebab adalah penyebab fisik. Sedangkan pada hasil audit tahap kedua itu menghasilkan penetapan 46 NC atau 46 dari audit internal sebelumnya, sebesar 48% dikategorikan sebagai beresiko, yang disebabkan oleh 22 penyebab adalah organisasi dan manusia, 10 penyebab adalah organisasi, 8 penyebab adalah manusia, 3 penyebab bersifat fisik, dan 3 penyebab lain adalah manusia dan fisik. Lalu ini adalah diskusi dan analisis data dengan meninjau hasil audit internal sebelumnya dan audit sertifikasi yang dirangkum pada tabel sebelumnya, yaitu tabel yang tadi ini, hasil sebelum audit 2015, itu terungkap bahwa audit kesesuaian diwujudkan adalah audit internal JMRA sebelumnya. Dan efektivitas audit ini terkait dengan kesesuaian ditunjuk karena semua ditemukan itu tidak mengikuti syarat yang telah ditetapkan. Namun, GMRA atau organisasi mungkin gagal mencapai tujuan dalam hal audit kinerja, ARM, dan peningkatan, itu karena tidak adanya temuan audit yang dilakukan berdasarkan peninjauan mutu menggunakan ISO 9001. Maka audit kinerja yang diwujudkan dengan penerapan PAF ini itu didapatkan pertama 43 NC dari 46 NC atau syarat yang ditemukan selama audit tahap kedua dikeluarkan dalam kasus di mana persyaratan yang terkait dengan penggunaan dimaksud atau ditentukan tidak diikuti dan di mana ketidakefektifan ditampilkan. Yang kedua, mengaudit hal-hal yang penting. Secara total, 100% dari 70 AF
yang ditemukan bersifat mayor atau besar, valid, sistematis, kronis, dan faktual, dan terkait dengan proses bisnis inti dan mempengaruhi integritas dan keadilan inti mutu utama produk organisasi, yaitu pipa dan infrastruktur. Lalu pada audit tahap pertama, yaitu audit mandiri, penyebab ditemukannya AF lebih lanjut selama audit tahap kedua, itu kisaran bukti audit sampel audit yang dicakup selama audit tahap kedua. Lebih luasnya dan lebih banyaknya daripada sampel yang dicakup pada tahap pertama. Lalu yang keempat, menentukan penyebab semua F dengan mudah. Sebagian besar AF dan penyebabnya ditemukan dengan melibatkan auditor dalam pemecah masalah dengan menggunakan sejumlah alat pemecah masalah seperti RCA, 5 Whys, dan 5 Ms. Dan oleh karena itu, hasil mengumpulkan bahwa organisasi untuk mengaudit kerja mereka perlu melibatkan auditor dalam pemecahan masalah dengan menggunakan berbagai alat pemecah masalah. Selanjutnya, mendorong auditor untuk memiliki dan mencapai keterampilan yang dibutuhkan untuk penilaian dan pengambilan sampel, juga melakukan pre-auditing dalam bentuk self-auditing sebelum dilakukan oleh auditor lainnya atau auditor eksternal. Dan audit terhadap RM ini diwujudkan dengan mengimplementasikan PAF melalui interpretasi sebagai berikut. Yang dimana interpretasi pertama adalah hasil total audit tahap 1 dan 2 mengungkap bahwa mereka efektif dalam mengidentifikasi 34 resiko. Lalu audit tahap pertama, self-auditing, efektif dalam membantu auditor tahap kedua untuk fokus pada hal-hal terpenting dari perspektif resiko. Lalu wawancara kelompok itu menjadi efektif dalam mengidentifikasi dan menangani jenis konsekuensi dari resiko yang teridentifikasi, yang dimana auditor dan auditi berhasil menentukan jenis konsekuensi atas 19 resiko dari total 22 resiko audit tahap kedua. Dan yang keempat adalah mewawancarai lebih banyak peserta termasuk seluruh stakeholder organisasi dari proses yang diaudit, dan juga ini dengan tujuan untuk dapat melihat dan menentukan konsekuensi dari risiko yang ditemui. Meskipun akan memakan waktu. Tetapi lebih banyak pekerjaan diperlukan untuk menentukan probabilitas dan tingkat keparahannya, dikarenakan banyaknya sumber data yang digali. Dan berdasarkan analisis berdasarkan tema tersebut, akan menghasilkan penentuan beberapa peluang yang mengarah pada penerapan praktik baru, seperti meluncurkan produk baru, membuka pasar baru, menangani klien baru, membangun kemitraan, dan menggunakan teknologi baru. Audit perbaikan tidak dapat direalisasikan selama masa audit, tetapi telah direalisasikan dengan menentukan nilai tambah setelah selesai siklusnya, yang dimana melakukan audit dengan melakukan PAF, menganalisis hasil audit tersebut berdasarkan tema, mendiskusikan hasil analisis tersebut dengan MRM, mengevaluasi hasil analisis berdasarkan tema dan MRM terhadap tujuan audit dalam hal peningkatan. Dan oleh karena itu, untuk menentukan perbaikan yang diperoleh, hasil DA pertama dan output MRM dievaluasi untuk menentukan nilai tambah, menambah nilai baru, bersifat generik dan indikatif hingga bisa dicapai. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana memanfaatkan ISO 9001 dengan cara yang membantu organisasi mengaudit kesesuaian kinerja, RM, dan kombinasi peningkatan. Dengan pendekatan audit akan diubah dari elemen ISO 9001 menjadi prinsip ISO 9001 dengan mengintegrasikan alat yang paling tepat dengan prinsip-prinsip yang secara individual dan kolektif. Selanjutnya, ada studi ini mengungkapkan bahwa 7 prinsip ISO 9001 diintegrasikan dalam kerangka kerja audit yang diusulkan melalui alat manajemen terkait. Hal ini menunjukkan bahwa alat yang dipilih atau tools yang digunakan itu konsisten dengan beberapa keterbatasan audit sebelumnya yang dilaporkan melalui literatur sebelumnya dan terhubung dengan semua keluhan pelanggan yang diidentifikasi dalam alasan penelitian. Selanjutnya, dengan menerapkan kerangka ini, peran auditor ditingkatkan untuk mencakup pemecahan masalah, identifikasi risiko, dan evaluasi. Namun, peran auditor sebagai penilai risiko tidak dapat diwujudkan
Dan di sisi lain, peran auditi sebagai self-auditor juga diwujudkan dengan menerapkan kerangka ini. Sehingga akan lebih mudah dan lebih sering untuk melakukan self-auditing, yaitu self-auditing tahap pertama. Lalu kesimpulan keempat, menerapkan kerangka kerja ini menunjukkan bahwa membantu organisasi mengaudit kesesuaian kinerja dan peningkatan dalam kondisi mereka perlu pertama mengubah pendekatan audit mereka, mengintegrasikan alat manajemen atau tools manajemennya, lalu melakukan pra-audit dalam bentuk audit mandiri atau self-auditing tahap pertama, dan mendorong auditor untuk mempelajari semua alat manajemen untuk menentukan tools yang ideal pada situasi tertentu. Selanjutnya, ada audit setiap departemen dalam kombinasi dengan pelanggan internalnya. Lalu melibatkan auditor dalam pemecahan masalah penilaian risiko, melakukan MR sebelum menutup audit, mengembangkan metrik kualitatif untuk mengukur kinerja audit, dan menganalisis hasil audit beserta penyebabnya. Dan kesimpulan terakhir, keluaran dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan audit menggunakan elemen ISO 9001 dan penggunaannya perangkat manajemen oleh auditor memang sangat diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.